Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Fadila dari 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Dalam buku Pintar Politik Sejarah, Pemerintah dan Ketatanegaraan 2009, peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi kekalahan Jepang dari Sekutu. Saat itu, pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan bom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Kejadian itu membuat semua pasukan Jepang di belahan dunia melemah. Serangan bom susulan dari pasukan Amerika Serikat kembali terjadi 3 hari berselang, pada 9 Agustus 1945. Kali ini, bom atom tersebut menghancurkan kota Nagasaki. 2 bom besar ini membuat Jepang tunduk pada Sekutu. Mendengar kabar Jepang telah mengalami kekalahan, para pemuda Indonesia sangat berambisi untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Pada 12 Agustus 1945, utusan Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintah Jepang akan memberi kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang ingin proklamasi dilakukan pada 24 Agustus, 2 hari setelah pulang dari Vietnam. Hatta menceritakan kepada Sultan Syahrir tentang hasil pertemuannya. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mengetahui hasil pertemuan di Vietnam, Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Syahrir, keinginan Jepang yang menunda-nunda itu hanya siasat semata sebagai tipu muslihat. Namun Soekarno masih mengikuti kata Jepang. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di Rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin Khairul Saleh. Rapat tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan sepenuhnya berasal dari keputusan rakyat Indonesia dan bukan dari Jepang. Hasil rapat ini disampaikan kepada Soekarno pada malam harinya. Namun Soekarno menolak rancangan para pemuda ini. Para golongan pemuda merasa kecewa atas jawaban dari Soekarno. Mereka lalu menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus 1945 ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Di Rengas Dengklok, Soekarno menyatakan dia bersedia menggelar proklamasi setelah dikembalikan ke Jakarta. Dari putusan itu, Ahmad Subarjo selaku tokoh penengah antara golongan tua dan muda diutus menjemput Soekarno, Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarno Putra dari Rengas Dengklok. Keesokan harinya, tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dikenal UUD 45.